kalau tahu bahwa politik uang di Indonesia itu banyak bocornya, kenapa politisi tetap mau melakukan politik uang? Nah, kan temuan saya kan praktek politik uang 2014-2019 itu 33%. Dari sisi persentase kita nomor 3 sedunia dan 2,5 kali lipat praktek jual beli suara di tingkat dunia. Jadi rata-rata praktek politik uang itu 14%, di Indonesia 33%. Buat politisi menggunakan politik uang karena mereka hanya butuh segelintir suara untuk mengalahkan teman separtainya. Dan itu yang menjelaskan mengapa politisi Indonesia itu antusias mengejar politik uang. Yang ngapain kita bikin pemilu kalau ujung-ujungnya ternyata diperkeruh, dikotori dengan politik uang, jadi fungsi sebagai mencari representasi dan akuntabilitas itu nggak tercapai. Nah, menurut Anda berarti apa yang perlu diperbaiki itu? Pemirsa seruput kopi yang dicintai Tuhan. Tamu kita kali ini spesial. Kemarin baru saja mendapat pengukuhan guru besar dalam ilmu politik di Universitas Islam Negeri UIN Jakarta. Orang sosoknya tidak asing lagi, sering muncul di media ya, di berbagai, terutama untuk soal-soal copras-capres ini. Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat datang ke Cokro TV, Prof. Burhan. Terima kasih undangannya, Mas Sahal. Ya, ini kemarin selamat ya, kemarin sudah mengukuhkan sebagai profesor ilmu politik di UIN dengan judul pidatonya adalah Votes for Sale, Klientelisme, Defisit Demokrasi dan Institusi. Ini menarik untuk kita pengen bahas bersama nih. Kita pengen mendapatkan pencerahan dari Bung Burhan mengenai tema money politics lah ya, jual beli suara. Nah, saya ingin mendapatkan pencerahan lah dari Anda tentang tema ini, tapi saya sebenarnya sebelumnya pengen mendengar nih cerita tentang intellectual journey dari Prof. Burhan sendiri. Saya mengenal Burhan, pemirsa, ini sudah sangat lama, semenjak dia kuliah di UIN Ciputat. Menariknya, Burhan ini masuk dulu sebagai mahasiswa tafsir hadis UIN, kemudian aktif di ketua BEM UIN, kemudian aktif juga di Forum Mahasiswa Ciputat UIN, terus kemudian sekarang menjadi seperti yang kita lihat ini sebagai guru besar ilmu politik ya, dengan gelar yang mencerminkan trajektorinya ya, petualangannya. Jadi sarjana teologi Islam, MA PhD. Bung Burhan, ceritakan dong tentang kenapa kok dari tafsir hadis kemudian ujuk-ujuk menjadi sekarang yang kita kenal ini sebagai ahli survei, ahli politik, dan seterusnya. Iya, jadi sebenarnya saya dibesarkan dalam keluarga politik. Kebetulan ayah saya itu seorang aktivis politik sejak muda. Beliau menjadi santrinya Kiai Khalil Bisri, tapi saat yang sama juga menjadi aktivis P3 pada masa Orde Baru. Di Rembang ya? Di Rembang. Jadi politik itu bukan suatu hal yang baru di keluarga saya. Nah, ketika saya SD, kebetulan NEM saya tertinggi. Ya, tetapi saya diminta oleh orang tua untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan di jalur agama di sekolah yang dikelola oleh ayah saya, namanya Madrasah Mu'alimin Mu'alimat NU Rembang. Nah, padahal secara pribadi sebenarnya saya pengen masuk di SMP favorit, gitu. Tapi sebagian dari rasa taat kepada orang tua, saya ikuti jalur itu, ya, jalur agama, ya. Sampai kemudian 3 tahun di MTS Mu'alimin Mu'alimat Rembang, saya pengen ada tantangan baru. Karena kebetulan di MTS ini kan tantangan intelektualnya kurang begitu challenging ya. Nah, saya mendapatkan tantangan itu dari Manpeka Surakarta. Itu satu proyek intelektual yang digarap oleh Menteri Agama saat itu, Profesor Munawir Sazali. Pada dasarnya beliau pengen
mereplikasi Sekolah Taruna Nusantara, tetapi untuk konteks Kementerian Agama yang dia pimpin. Jadi saat itu Kementerian Pertahanan mendirikan Sekolah Taruna Nusantara yang berhasil mengumpulkan bibit-bibit unggul sebelum mereka masuk ke Akmil. Jadi buat para taruna militer ya. Nah itu yang coba dimodifikasi oleh Munawir Zazali. Dia dirikan beberapa MAN-PK dengan seleksi yang sangat ketat. Gitu. MAN-PK Nah, itu Madrasah Aliyah alias Negeri program Program khusus. Khusus. Ya. Betul. Nah, itu hanya ada di beberapa kota saat itu dan saya mendaftar di MAN-PK Solo. Jadi saya kerja keras untuk bisa masuk karena mendapatkan beasiswa tuh dari pemerintah ya. Dan kebetulan diterima, tetapi yang menarik studi berkaitan dengan isu-isu atau masalah sosial itu masih ada di kepala saya. Warisan dari saat saya SD ya. Tetapi itu tidak direpresi kan ketika saya sekolah di MAN-PK Solo. Justru di MAN-PK Solo itu satu pendidikan modern yang mencoba menggabungkan pendidikan agama secara tradisional dan modern karena kita diberi satu keleluasaan dan kemewahan juga untuk mendapatkan para ustadz yang datang dari berbagai macam latar belakang, termasuk guru bahasa Inggris saya itu alumni Melbourne University itu Oh, sejak MPK Solo ya, termasuk yang alumni dari Al Azhar juga banyak, alumni dari Saudi Arabia dan seterusnya. Jadi saya mengenal pendidikan yang lebih menantang itu ya di MAN-PK Solo. Kemudian saya membaca literatur-literatur keislaman dan kemodernan yang ditulis oleh orang seperti Cak Nur, orang seperti Azumardi Azra, orang seperti Bahtiar Effendi waktu saya di Solo gitu. Nah, termasuk saya mengenal Formaci itu di Solo, Forum Mahasiswa Ciputat, karena kebetulan di Solo itu ada toko buku bekas di belakang Stadion Sriwedari yang menjajakan buku-buku yang ditulis oleh para pembaharu Islam saat itu ya. Jadi saya mengenal misalnya gagasan pembaruan Islam Cak Nur, Islam alternatifnya misalnya Kang Jalal. Jalaluddin Rahmat gitu ya, kemudian Kang Jalal Islam ya. transformatifnya Muslim Abdurrahman itu dari buku-buku itu. Nah, saat itu langsung saya pengen sekolah di Ciputat gitu ya. Karena saya merasa dari literatur yang saya baca mulai dari buku, jurnal Ulumul Quran itu penulisnya dari Ciputat gitu. Ya, jadi itu. Jadi saya juga mengenal tulisan Mas Sahal dari Ciputat, dari Solo itu gitu ya. Waktu itu kan ada beberapa tulisan Mas Sahal ya di jurnal. Jadi singkat kata saya berangkat ke Ciputat, tetapi mungkin ada pertanyaan, mengapa saya memilihnya tafsir hadis kan begitu kan? Ya. jadi jadi waktu di Solo Profesor Quraish Shihab saat itu rektor IAIN Jakarta itu membawa Syekh Al Azhar, Syekh Jadul Haq ke Solo. Jadi beliau itu sebagai eskortnya gitu ya, yang membawa Syekh Al Azhar semacam rektor gitu ya ke Solo berdialog dengan kami dalam bahasa Arab. Dan jangan lupa saat itu bukunya membumikan Al-Quran itu meledak kan, yang ditulis oleh Quraish Shihab, yang diedit oleh senior kita ya Ihsan Ali Fauzi itu meledak, dan itu kayak buku bacaan wajib teman-teman di Solo termasuk saya gitu. Jadi ketika beliau membawa Syekh Al Azhar ke Solo itu seperti kita apa menemui idola langsung ya. Jadi dan itu yang kemudian memutuskan saya mengambil satu apa namanya keputusan untuk sekolah di Ciputat. Jadi, nah saya sendiri ngambil tafsir hadis karena pengaruh Pak Quraish Shihab gitu loh. Jadi beliau adalah ahli tafsir, bukunya laris kayak kacang goreng, membawa Syekh Al Azhar ke Solo, dan saat yang sama beliau sebagai akademisi punya nama besar, memimpin sebuah kampus yang berisi para intelektual yang selama ini saya baca karyanya di buku dan jurnal. Jadi komplit kan. Nah, saya ambil tafsir hadis, tetapi yang menarik Bung Sahal, apa yang saya pelajari di tafsir hadis IAIN Jakarta saat itu ya pengulangan dari apa yang saya pelajari di MAN-PK Solo. Oh, Jadi oke saya oke. merasa nggak ada yang baru gitu ya, nggak ada yang baru. Jadi Nah, saya
Tetapi saya juga aktif kuliah. Jadi Ya. aktif Nah, yang kuliah. menarik kan ketika Anda di tafsir hadis saat itu, ketika masih mahasiswa kan suasana politik Indonesia kan lagi mengalami gonjang-ganjing kan. Dan Betul. Anda saat itu sebagai ketua BEM ya, Badan Eksekutif Betul. Mahasiswa plus aktif di Formasi. Nah, Ya. itu gimana Anda, Prof. Burhan melihat eh, situasi saat itu ya, menempatkan diri sebagai aktivis, terus kemudian beralih atau mengekspan minat ke soal survei. Karena kebetulan Ya. waktu itu Dr. Saiful Mujani waktu itu belum dokter ya, atau sudah ya, Betul. sudah datang dari Ohio State University. Gimana Anda bisa Ya. menjelaskan itu dari tafsir hadis ke aktivis Tafsir BEM, politik. aktivis ke ahli survei? Ya. Ya, jadi ada dua dinamika ya yang saya hadapi saat itu. Saya datang tahun 96 di Ciputat dan saya ingat sekali itu. Pertama kali saya mendaftar sebagai mahasiswa tafsir hadis sebelum diterima ya. Itu saya makan di sebuah restoran Padang depan kampus dan saya kaget dengan mahalnya makanan yang saya beli saat itu. Jadi saya langsung berputar otak saya kan, apa yang saya bisa lakukan nih? Saya bisa hidup nggak di Jakarta? Dan akhirnya saya ketemu namanya Sukidi itu. Jadi Sukidi itu penulis kolom koran yang sangat prolific dan produktif itu ya. Jadi saya menulis era keterbukaan pasca 27 Juli itu di lab komputernya Sukidi di asrama IMM di situ. Dan itulah sumber pendapatan pertama saya. Saya nulis koran dimuat sebelum saya aktif kuliah sebagai mahasiswa tafsir hadis. Jadi konteks tahun 96 kan kita tahu ya, itu di ujung masa pemerintahan Orde Baru, pasca penyerbuan ke kantor PDI, dan kemudian saya menghadapi situasi di mana mata kuliah yang saya pelajari di tafsir hadis tidak begitu banyak yang baru gitu ya, dan saya menghadapi semacam ketidakpuasan dari bangku kuliah. Kemudian saya aktif di Formaci, karena saya merasa perlu pisau analisis ilmu sosial untuk membunyikan ilmu keagamaan, dan saat yang sama aktivisme mahasiswa begitu luar biasa, terutama di ujung pemerintahan Soeharto. Jadi dinamika dua itu, dinamika di internal bangku kuliah, saat yang sama juga dinamika eksternal yang membuat saya kemudian aktif di Forum Mahasiswa Ciputat, kemudian diminta sebagai salah satu presidium Formaci, kemudian diminta oleh saudara Aceh ya sebagai saat itu Aceh terpilih sebagai presiden BEM. Aceh yang sekarang di Adalah Golkar ya. ya beliau adalah pimpinan salah satu elit Partai Golkar saat itu ya. Kebetulan Aceh satu kamar di Formaci gitu ya. Jadi saya diminta untuk membantu kabinet BEM-nya di Ciputat sebagai menteri penelitian dan pengembangan intelektual gitu ya. Dan setelah itu saya melanjutkan Aceh. Jadi sebagai presiden ya. Nah, Aceh sendiri waktu itu terpilih melalui pemilihan para ketua senat tingkat fakultas dan jurusan. Nah, saya terpilih secara langsung tuh ya. Jadi dari situ sebenarnya ya ada dua yang kemudian membuat saya tertarik sama politik. Nah, ketika di Formaci, saya aktif di Formaci tahun 96, Saiful Mujani itu baru berangkat sekolah ke Ohio State. Jadi saya nggak pernah ketemu mukanya. Saya hanya membaca karyanya waktu di Manpeka Solo. Saya nggak pernah ketemu mukanya. Jadi ada cerita menarik ketika akhirnya beliau melakukan riset untuk doktoralnya, itu sekitar tahun 2000, sekitar tahun 99. Jadi beliau eh, pulang ke Indonesia mendapatkan proyek dari National Science Foundation, semacam BRIN-nya Amerika ya. Proyek yang dia garap adalah post election survey bersama Bill Liddell tahun 99 bulan Oktober gitu ya. Itu saya belum pernah ketemu mukanya. Jadi dia datang ke Formaci, ngetok-ngetok pintu gitu, dan saya buka dan saya nggak tahu ini Anda siapa? Saya tanya begitu. Kemudian dia memperkenalkan saya Saiful gitu kan. Dari situ saya langsung oh ini Bung Saiful Mujani yang selama ini saya kagumi gitu ya. Jadi kita ngobrol dan dia ternyata juga
cukup mengikuti perjalanan intelektual saya sebagai mahasiswa gitu ya. Karena kebetulan selama mahasiswa saya aktif nulis kan di Kompas, di Republika gitu. Dia baca itu waktu di Ohio sana. Jadi setelah ketemu itu ya nyambung dan langsung dia bilang saya sedang nyari asisten untuk membantu saya melakukan survei opini publik pertama kali pasca Soeharto jatuh. Jadi perkenalan saya dengan dunia survei ya dari Mas Saiful, gitu ya. Jadi beliau meminta saya sebagai asisten untuk membantu wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Wilayah di luar itu dikerjakan kawan-kawan dari UI ya. Waktu itu Ibu Valina Singka dan EF Saifullah Fatah. Jadi dari situ perkenalan saya dengan dunia survei dan Artinya akhirnya Anda belajar tentang survei dan statistik dan apa itu betul-betul justru dari luar kampus ya. dari luar kampus. Dan itu Termasuk mulai dari belajar nol ilmu berarti. mulai dari nol saya. Saya belajar ilmu politik, bacaan sosiologi itu bukan dari kampus YIN. Saya belajar dari formasi. Nah, itu yang kita pelajari tiap hari karena saya kebetulan tinggal kan di sekretariat formasi. Jadi Hmm. saya mengelola formasi sekaligus aktif di kelompok-kelompok studi di materi diskusi yang kita gelar tiap hari. Jadi di situ saya menggumuli analisis ilmu sosial. Jadi ketika saya lulus dari YIN Jakarta, saya lulus agak telat. 6 tahun saya lulus dia 2002. Di kepala saya ya saya belajar, saya akan melanjutkan bidang ilmu politik ya. Jadi saya berubah dari tafsir Al-Quran jadi tafsir politik Iya. karena pengaruh itu. Ya. Dan sebelum saya lulus kan saya aktif di PPIM ya, jadi Pusat Hmm. Pengkajian Islam dan Masyarakat. Jadi Juga di JIL ya, Jaringan Islam Liberal ya. dan JIL. Ya, ya. Tapi di JIL itu saya aktifnya setelah lulus, Mas. Oke, Setelah oke, lulus. oke. Jadi sebelum saya lulus 2002, kemudian aktif di JIL sampai 2005. Tetapi sebelum saya lulus itu saya udah ditarik ke PPIM oleh Hmm. Mas Saiful, oleh Mas Jamhari gitu ya, eh, oleh Kang Oman Faturrahman gitu. Jadi saya membantu asisten Mas Saiful sebagai koordinator penelitian wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI tahun 99. Kebetulan Mas Saiful itu home base-nya ketika melakukan riset itu kan di PPIM. Jadi Hmm. makanya dia meminta saya sekalian aja di PPIM. Kemudian Mas Saiful dapat proyek dari Vote Foundation ya, Barometer Indonesia untuk Konsolidasi Demokrasi. Itu bagian dari disertasi dia juga tahun 2000 dan 2001 di bawah bendera PPIM. Gitu. Jadi Hmm. saya membantu di situ. Jadi perkenalan saya ya antara formasi PPIM, kemudian JIL, ya, baru kemudian ke EENU. Gitu. Itu kira-kira Hmm. ya. Tapi Bung Burhan, ketika itu Anda memulai mempelajari mengenai survei ya, itu kan mensyaratkan juga pengetahuan mengenai statistik dan Ya. apa ya matematika ya, Hmm. matematika yang terkait statistik. Nah itu gimana Anda mendalaminya itu? Jadi, jadi lucunya begini, Mas. Pertama waktu bersama Mas Saiful kan saya tidak langsung bicara soal statistik ya. Saya lebih teknis ya, menyiapkan atau membantu beliau ya melakukan survei-survei. Jadi ketika saya eh, mendapatkan beasiswa dari ADS, Australian Development Scholarship, mengambil jurusan Asian Studies specializing in politics ya di ENU, itu saya dipertanyakan ijazah saya itu. Ijazah saya kan tafsir hadis, jadi saya diminta untuk mentranslate ya ke bahasa Inggris mata kuliah yang saya ikuti, yang saya ambil selama S1. Dan mata kuliah itu tidak diterima, bukan tidak diterima. Jadi saya mengajukan ke dua kampus, satu ke Melbourne Uni, satu lagi ke ENU. Beasiswa udah di tangan itu, tapi mereka mau terima atau tidak itu kan tergantung kebijakan dari kedua kampus kan. Melbourne Uni itu langsung menolak karena dianggap mata kuliah saya tidak sesuai dengan bidang politik yang mau saya ambil. ENU itu lebih manusiawi. Jadi dia memberi saya kesempatan 1 semester mengikuti kelas matrikulasi, namanya bridging program.
Nah, di situ tuh saya belajar tentang statistik, belajar tentang ilmu sosial. Jadi kalau nilai saya itu eh, gagal memenuhi standar minimal untuk mengambil mata kuliah spesialisasi politik, saya nggak bisa ambil di ENU. Kalau di Melbourne kan dari awal udah ditolak kan. Kalau di kalau di ENU saya dikasih kesempatan. Jadi minimal 70 nilainya. Jadi saya belajar pertama kali tentang statistik ya di ENU gitu ya. Nah, kebetulan nilai saya bridging itu melampaui dari target minimal. Saya dapat 80, minimal kan 70 kan. Jadi langsung lanjut ke mata kuliah resmi yang degree. Kalau yang bridging kan non degree ya. Jadi total mata kuliah atau total masa pendidikan yang saya dalami di ENU itu 2,5 tahun karena ada bridgingnya itu. Kalau misalnya nilai saya di bawah 70, saya nggak bisa lanjut ke kelas degree itu. Dan di mata kuliah bridging itu ada namanya mata kuliah statistik dan public opinion. Nah, itu yang menjadi standar sebelum akhirnya saya melanjutkan jenjang di S2 yang berkaitan dengan Asian Studies tapi spesialisasinya politik Indonesia. Nah, di S3 kita ngikutin lagi kelas metodologi satu semester lagi. Jadi kelas metodologi sini ya berkaitan dengan bidang statistik ya yang kita ambil karena salah satu komponen yang saya pakai selain kualitatif saya pakai mixed method itu adalah metodologi ya. Dan satu lagi ya tentu pengalaman praktis ya karena saya mengelola lembaga survei gitu ya. Jadi Sebelumnya kan sebelum di indikator politik kan Bung Burhan juga di di LSI, di SMRC LSI, ya. di LSI, LSI. sorry, Ya, jadi LSI lembaga ya. lembaga Lembaga survei Survei Indonesia, Indonesia. pimpinan Saiful Betul. Mujani. Pimpinan Mas Saiful. Jadi saya banyak mendapatkan berkahnya Mas Saiful lah gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini saya sekarang pengen kita switch ke tema yang Anda presentasikan dalam pengukuhan guru besar di UIN kemarin ya. Yang tadi mengenai votes for sale, jual Ya, beli suara lah, soal money politics. Ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan dalam pidato pengukuhan tersebut? sebenarnya topik ini bukan topik yang baru buat saya ya. Sejak 2010 saya menaruh minat tentang klientelism. Kebetulan dalam studi perilaku pemilih, klientelism ini tidak terlalu mendapatkan perhatian serius, terutama oleh para ilmuwan politik barat. Karena klientelism ini kan muncul terutama di negara demokrasi baru. Sebentar, Yang perlu dijelaskan. Klientelism itu apa? klientelism itu satu hubungan antara patron, dalam hal ini adalah politisi, dengan klien, dalam hal ini adalah konstituensinya, yang bersifat jangka panjang. Yang kira-kira, jadi klientelisme itu ada dua jenis ya, ada yang relasional, ada yang elektoral. Yang relasional itu politisi itu membangun hubungan berkelanjutan tetapi tidak simetris dan saling membutuhkan. Politisi membutuhkan konstituennya, konstituen juga membutuhkan politisi untuk survival ya, ketergantungan dari sisi ekonomi, sementara politisi membutuhkan kliennya atau warga atau pemilihnya untuk kepentingan elektoral. Nah, itu yang muncul dalam tradisi demokrasi baru. Jadi ketika rezim non demokratik menjadi rezim demokrasi, negara-negara dunia ketiga demokrasi baru itu tidak langsung bisa demokratis karena mereka punya masalah klientelisme itu. Nah, sementara di negara Barat isu klientelisme itu udah lama hilang. Ya. Mereka konsep representasi politiknya itu lebih modern. Ya. Nah, negara demokrasi baru ini ketika mereka menjalankan pemilu, warisan lama klientelistik ini belum hilang. Nah, ini yang kemudian menjadi ketertarikan saya. Apa yang membuat Indonesia sebagai negara demokrasi baru tidak serta-merta mampu menghadirkan pemilu yang bebas dari praktek klientelistik, praktek jual beli suara. Nah, itu kira-kira. Nah, saya sendiri di orasi kemarin pengen memfokuskan salah satu aspek penting yang saya temukan
dalam studi mengenai politik uang. Saya studi di ENU tentang politik uang itu tahun 2013. Tapi sebelum saya studi mengambil topik tentang klientelisme elektoral di ENU, saya sudah terlibat di riset kolaboratif tentang money politik and vote buying in Southeast Asia bersama tiga raksasa ilmu politik yang tertarik dalam kajian ini, ya, Allen Higgen, Ed Aspinall, dan Meredith Weiss. Ya. Jadi 3 tahun sebelum saya kuliah di ENU itu saya sudah melakukan studi ini. Nah, salah satu yang saya temukan dalam studi disertasi saya itu sikap partisan. Jadi ini yang menarik buat saya karena kalau di tradisi negara-negara Barat, orang yang punya sikap partisan itu orang yang dekat dengan partai, orang yang loyal sama partai itu cenderung membuat ongkos politik murah. Murah karena mereka yang partisan itu akan melakukan segalanya untuk partainya. Dan itu yang diceritakan misalnya oleh Pak Bill ketika dia menceritakan istrinya, kan istrinya itu seorang partisan Partai Demokrat dan dia akan berkampanye secara gratisan untuk kepentingan Partai Demokrat di pemilu di Amerika. Nah, itu yang kalau kita pelajari literatur politik Barat, misalnya Dalton, Norman Nye, Sidney Verba, itu mereka kesimpulannya sama. Orang yang punya sikap partisan itu akan mempermurah ongkos politik karena mereka akan mati-matian bekerja untuk kepentingan partainya. Nah, jadi itu yang orang itu nggak dibayar, jadi dia nggak dibayar pun akan memperjuangkan kemenangan partai politik yang dia loyal itu, ya? Betul, itu. Jadi itu yang terjadi di negara-negara Barat, di Amerika, di Jerman. Orang partisan itu akan datang, bukan hanya datang ke TPS secara sukarela, dia akan mengajak pemilih swing, pemilih mengambang untuk memilih calon yang didukung oleh partainya. Dan itu saya refleksikan dengan pengalaman kecil saya, Mas. Jadi ayah saya itu seorang partisan P3, seorang aktivis ideologis P3. Jadi waktu saya kecil, waktu saya TK ya, bahkan sampai SD, itu saya mengalami secara langsung seorang ayah yang tidak pernah dibayar sepeser pun oleh partainya. Partai Dia Persatuan keliling, Pembangunan, ya? Persatuan P3, ya? Pembangunan, P3. Jadi dia keliling Rembang, ngajak saya gitu ya, naik Vespa tua itu untuk kampanye buat partainya tanpa dibayar gitu. Dan kebetulan ayah saya punya kemampuan orasi yang baik gitu. Jadi beliau ditunjuk sebagai jurkam P3 bukan hanya di Rembang tapi juga di tingkat provinsi. Tapi orangnya nggak pernah mau dibayar, dia bikin spanduk sendiri gitu. Dia datang ke kampung-kampung mengajak orang untuk memilih P3 dengan kemampuan pidatonya yang menggelegar gitu. Dia mengkritik habis Orde Baru di masa Orde Baru begitu jaya gitu ya. Dan menariknya dia nggak mau. Jangankan dibayar, menjadi caleg P3 pun nggak mau. Di Rembang itu ayah saya dikenal sebagai figur yang sangat aktif ya di sosial. Jadi dia merasa politik itu ya bukan semata-mata melalui partai politik ya. Jadi dia sangat aktif di NU sebagai bendahara NU ya. Dia bikin inisiasi kotak infak NU. Sekarang udah dilanjutkan dengan aset dan perputaran uang miliaran rupiah. Tapi yang memulai dulu ayah saya itu. Dia bikin kotak NU tiap bulan, orang menyumbang melalui kotak yang ditaruh di banyak donatur NU. Dan saya yang tiap bulan mengambil melalui sepeda gitu ya, sumbangan dari warga NU untuk kepentingan NU Rembang gitu ya. Kemudian dia aktif juga di P3R ya, Perhimpunan Pedagang Pasar Rembang gitu ya. Kemudian juga aktif sebagai Ketua Umum Persaudaraan Haji Rembang. Kemudian juga aktif di pendidikan. Dia kebetulan sebagai pengurus yayasan Madrasah Muallimin Muallimat Rembang dan Madrasah An-Nawawiyah gitu, Rembang. Jadi kesibukannya bejibun, tapi orangnya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi wakil rakyat, meskipun sering diajak untuk nyalek, tapi dia nggak mau. Dia hanya mau untuk berkampanye buat P3, aktif untuk P3, tetapi tidak mau menjadi wakil rakyat P3. Nah, itu yang
kemudian saya coba untuk dalami, apakah sikap partisan yang saya lihat dalam diri ayah saya itu mampu mengurangi ongkos politik di Indonesia atau tidak. Itu yang mau saya uji. Apakah sikap partisan yang ditunjukkan oleh ayah dan kemudian juga secara literatur Russell Dalton, Sidney Verba, Norman Nye menunjukkan di negara-negara barat sikap partisan itu mampu mempermurah ongkos politik, itu bisa menjadi resep bagi politik Indonesia yang padat modal. Ya, itu yang saya uji. Hasilnya berkebalikan. Jadi hasilnya itu bertolak belakang dengan ekspektasi saya. Jadi alih-alih mengurangi ongkos politik, sikap partisan tadi kita mengukurnya dengan seberapa dekat responden dengan partai, itu justru malah membuat pemilih kita mata duitan gitu. Jadi kita uji melalui survei nasional 2014 dan 2019, kemudian survei-survei pilkada, karena kebetulan saya punya kemewahan ya, mengakses data yang kami punya di LSI, di Indikator, dan Mas Saiful juga mempersilahkan data SMRC untuk dicek. Kemudian juga survei-survei yang lain itu konsisten. Semua survei, baik untuk pileg, pemilu legislatif, pemilu gubernur, pemilu presiden, pemilu bupati wali kota, itu datanya konsisten. Semakin dekat seseorang dengan partai, semakin dia ditarget oleh pelaku atau operator politik uang. Jadi berbeda dengan ekspektasi saya, zaman sekarang kalau orang dekat dengan partai justru makin terpapar politik uang. Nah, ini kan menarik nih ya, karena berbeda dengan literatur ilmu politik. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan itu? Nah, kemudian saya pelajari, ternyata dalam literatur klientelisme itu ada dua mazhab, Mas. Satu mazhab core voters model, yang kedua mazhab swing voters model. Core voters model itu dalam konteks distribusi politik uang, politisi itu cenderung menarget basis sendiri, pemilih partisan sendiri. Itu namanya core voters model. Jadi para ahli udah banyak itu mengatakan kenapa core voters model. Nichter misalnya bicara karena dalam proses pemilihan itu yang terjadi bukan vote buying tapi turnout buying. Apalagi dalam konteks pemilu sebagai rezim pemilu rahasia. Pemilu rahasia kan kita nggak bisa memastikan siapa yang dicoblos oleh pemilih di kotak suara kan. Makanya kata Simon Nichter, itu ahli, dia dari UCLA ya, dia mengatakan di Amerika Latin orang itu menarget pemilih yang partisan karena kalau uang atau insentif material diberikan kepada pemilih partisan itu udah pasti pilihannya adalah orang yang memberikan uang. Nah, makanya disebut dengan istilah mobilisasi turnout. Jadi kenapa target pemilih partisan udah pasti. Kalau target pemilih swing, jangan-jangan diterima duitnya tetapi pilihannya nggak jelas. Nah, itu ya. Itu mazhab core voters model. Kemudian ada juga misalnya kasus Meksiko misalnya, itu menunjukkan Magaloni misalnya, dia bilang kalau di Meksiko mengapa pemilih partisan ditarget oleh operator politik uang, karena pemilih partisan itu pada dasarnya ya bersifat bersyarat ya. Jadi loyalitas kepada partai itu ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah kalau terima duit, kalau nggak terima duit mereka lari. Gitu. Makanya pemilih partisan lebih diprioritaskan. Tapi singkat kata, mazhab core voters model itu kira-kira memberi satu kesimpulan, pemilih partisanlah yang paling difavoritkan sebagai target operasi politik uang. Karena ini politisi itu cenderung risk averse. Mereka khawatir kan, duitnya terbatas, mobilisasi sumber daya ada batasnya, tetapi mereka diminta untuk mengefektifkan operasi politik uang. Nah, di seberang lain ada namanya swing voters model. Dia bilang, ngapain target pemilih partisan? Pemilih partisan udah pasti memilih kita. Lebih baik menargetkan pemilih mengambang. Jadi logika yang dibangun oleh swing voters model adalah maksimalisasi suara. Karena yang menjadi kunci kemenangan adalah pemilih mengambang. Ah, itu yang saya baca. Oh, awalnya saya merasa ini nih, berarti Indonesia ini mengikuti rute
mazhab pemilih partisan atau core voters model tadi. Tetapi setelah saya uji, Mas Dahal, ternyata enggak juga gitu. Jadi saya membandingkan konteks munculnya perdebatan swing versus core voters model yang umumnya muncul dalam tradisi Amerika Latin dengan konteks struktural dan institusi di Indonesia yang dalam banyak hal berbeda jauh. Misalnya ya, umumnya di Amerika Latin itu party ID tinggi, ya tingkat kedekatan pemilih terhadap partai sehingga mendistribusikan uang kepada pemilih yang dianggap partisan atau swing itu jelas. Karena party ID-nya jelas terang benderang. Nah, di Indonesia party ID rendah, cuma 15%. Yang kedua, di Indonesia itu pakai sistem proporsional terbuka. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, memang cukup gitu ya memberikan uang hanya kepada pemilih partisan dalam konteks sistem proporsional terbuka, di mana pemilih jenis ini itu diperebutkan oleh banyak caleg, ya kan? Kan caleg dalam satu partai kan memperebutkan pemilih partisan. Total cuma 15%. Itu pun diperebutkan oleh sesama caleg dalam satu partai dalam konteks sistem proporsional terbuka. Karena yang mendapatkan kursi adalah mereka yang suaranya paling banyak. Nah, itu yang kemudian saya lihat, data saya ulang, saya lihat lagi ini. Apa yang menyebabkan politisi mengaku mereka menarget pemilih partisan, padahal faktanya pemilih partisan itu hanya 15%. Nah, ternyata konsep partisan di benak politisi itu berbeda jauh dengan konsep partisan di barat gitu. Jadi pemilih ini yang kemudian saya menelurkan teori tentang personal loyalis strategi gitu ya. Jadi awalnya itu mereka menargetkan pemilih partisan, dia personalisasi, tetapi karena pemilih partisan itu terbatas jumlahnya, para politisi dan tim sesnya itu mengembangkan konsep partisan termasuk melalui jejaring personal, personal connection. Jadi politisi itu akan menganggap kalau misalnya dia lahir di satu kecamatan, kecamatannya itu basis dia. Kalau misalnya dia punya hubungan kekerabatan melalui jalur kinship, dia akan akui itu sebagai basis dia. Kalau misalnya dia punya afiliasi etnik, agama, dia anggap itu sebagai basis dia, basis partisan dia. Kemudian dia kembangkan juga melalui jejaring tim ses, non partai. Jadi ini yang menyebabkan apa namanya politik uang di Indonesia itu meleset, gitu. Karena pemilih partisan itu dikembangkan melalui personal connection yang sangat loose. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai pemilih partisan tadi kan bisa jadi terima duitnya, tetapi soal pilihan kan bisa milih yang lain. Ya. Karena apa namanya? Karena konsep partisan dalam konteks Indonesia itu ambigu kan. Jadi bukan hanya orang yang dekat dengan partai, tapi dekat dengan tim ses, dekat dengan caleg secara personal pun dianggap partisan. Nah, itu yang menjelaskan mengapa dalam survei saya mereka yang pemilih partisan itu 15% memang secara relatif lebih ditarget politik uang, tapi secara absolut politik uang kebanyakan justru terjadi di kalangan pemilih mengambang. Nah, bagaimana cara mengukurnya? 43% dari 15% orang yang dekat dengan partai itu ditawari politik uang. Tetapi 22% dari 85% pemilih yang swing mengaku ditawari politik uang. Secara absolut, 22 dari 85% itu lebih banyak ketimbang 43 dari 15%. Jadi istilah saya, maksud hati pengen menyasar pemilih partisan, apa daya amplop uang tadi jatuh ke pemilih mengambang. Jadi kesimpulan saya, politik uang di Indonesia itu tidak mengikuti rute core voters model, tidak juga mengikuti rute swing voters model, mengikuti teori yang saya telurkan sebagai pemilih personal loyalis model. Nah, mungkin pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, kalau tahu bahwa politik uang di Indonesia itu banyak bocornya, kenapa politisi tetap mau melakukan politik uang kan begitu? Ya. Ya kan? Ini kan
ini pertanyaan pertama kali muncul dari supervisor saya, Ed Haspinal. Kalau betul bahwa politik uang itu banyak mistargeting, awalnya ditarget pemilih partisan, ternyata yang terima pemilih mengambang, yang terima duitnya tetapi tidak mau memilih yang ngasih. Pertanyaannya, masa politisi yang pintar itu tidak tahu, tidak menyadari bahwa praktek politik uang itu rentan mistargeting, rentan menjadi korban predatorik tim sukses kan banyak sekali tim Korban sukses. predatorik tim sukses. Jadi Tim tim sukses. sukses sendiri yang ngembat gitu ya? Ya, temuan saya kan begitu. Temuan saya banyak sekali tim ses itu yang ngembat dana operasional termasuk uang yang harusnya dibagikan untuk pemilih. Jadi misal saya di disertasi saya, tapi tidak saya tulis di orasi itu saya punya pengalaman itu ya, diminta untuk melakukan survei terhadap nama-nama yang diklaim oleh tim ses seorang calon anggota legislatif bahwa nama-nama tersebut by name by address sudah dikasih duit. Saya diminta survei itu, efektivitas tim sesnya. Dan ternyata 1/5 dari jumlah total responden yang saya survei, jumlah respondennya 400 ya, 1/5-nya itu ada di satu kompleks itu. Nama-nama yang diklaim sebagai orang yang sudah by name by address akan dipersuasi untuk memilih si caleg. Mas Sal tahu kompleks apa itu? Kompleks pemakaman. jadi jadi nama-nama orang yang udah meninggal itu didaftarkan di apa namanya di daftar list ya by name by address yang diakui oleh tim sesnya itu sudah pasti memilih si caleg. Nggak taunya itu orang mati didaftarkan namanya gitu. Jadi ini saya ingin mengatakan memang praktek ini sangat rentan menjadi korban tim sukses predatorik semacam itu ya. Yang kemudian pertanyaan yang muncul dari supervisor saya, masa sih politisi nggak sadar gitu? Kan politisi orang yang sangat rasional. Nah itu pertanyaan yang menarik kan. Nah untuk itu kan perlu diestimasi efek politik uang berapa banyak. Nah, kan temuan saya kan praktek politik uang 2014-2019 itu 33% di tingkat pemilu legislatif DPR RI. 33% itu kalau dari sisi relatif, saya bandingkan ya, karena saya punya data dari Afrobarometer, Latinobarometer, Asia Barometer, ternyata politik uang kita itu nomor 3 sedunia itu. Kita hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Ya. 33% itu berapa juta pemilih itu? Itu 63,5 juta. Oh, besar juga ya. Besar sekali. Itu di tingkat pileg DPR RI ya, karena pertanyaan saya memang hanya fokus di situ. Nah, kalau dari sisi absolut, paling besar kita sedunia ya. Karena kan Uganda dan Benin kan penduduknya sedikit ya. Tetapi dari sisi persentase kita nomor 3 sedunia dan 2,5 kali lipat praktek jual beli suara di tingkat dunia. Jadi rata-rata praktek politik uang itu 14%, di Indonesia 33%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah efeknya kan. Banyak sekali yang menerima politik uang, efeknya seberapa besar? Mengapa politisi begitu antusias melakukan politik uang? Nah, setelah saya kalkulasi, jadi saya tanya, apakah ibu bapak ditawari uang atau barang jelang pemilu? Ya. Jawaban mereka iya. Apakah uang atau barang yang dikasihkan oleh para calon atau partai tersebut mempengaruhi pilihan ibu bapak atau tidak? Nah, dari situ kemudian saya estimasi dampak politik uang itu hanya 10%. Jadi 10%. 10% dari total populasi. Nah, terlihat kecil kan Mas ya, terkesan kecil-kecil 10%. Jadi itu juga menegaskan bahwa banyak sekali praktek politik uang itu yang tidak berdampak secara elektoral. Ya kan? Tadi kan saya jelaskan ya. Jadi banyak sekali pemilih yang terima uangnya tetapi soal pilihan soal lain. Nah, kebetulan waktu saya melakukan fieldwork, saya waktu itu datang ke Jogja, itu ada itu plakat kecil tompo duite ojo coblos liane, tompo duite coblos liane. jadi jadi ada banyak ya yang kira-kira menunjukkan memang efek politik uang sepertinya tidak begitu efektif itu.
kesan saya, tetapi tidak menjawab pertanyaan supervisor saya. Kalau tidak efektif kok politisi rame-rame melakukan politik uang, ini nggak make sense. Nah, akhirnya untuk menjelaskan 10% itu apa sih maksudnya gitu dalam konteks sistem proporsional terbuka. Kemudian saya hitung selisih kemenangan, Mas. Namanya winning margin. Nah, ini teori saya tuh. Kebetulan di buku yang diterbitkan oleh Paul Graves kebetulan banyak citasi juga dari banyak ahli di dunia ya tentang karya saya, itu jadi salah satu penjelasan mengapa politisi itu melakukan politik uang, yaitu mengejar winning margin. Nah, bagaimana konteksnya? Konteksnya begini. Di Indonesia, Mas, untuk lolos seorang caleg harus mengalahkan teman separtainya. Maka saya hitung suara personal. Kan untuk lolos kan dihitung suara personal tadi, personal vote yang nyoblos partai, nyoblos calon. Nah, kalau partai dan calon dalam satu partai itu dapat kursi, pertanyaannya siapa yang mewakili kursi tadi? Menurut sistem kita, suara terbanyak. Oke. Nah, kemudian saya hitung 2014 itu selisih kemenangan caleg yang lolos ke Senayan dikurangi caleg dengan suara personal paling besar tapi tidak lolos. Nah, kemudian saya kalikan 100. Nah, hasilnya untuk lolos ke Senayan itu hanya perlu 1,6%, Mas. Misalnya di Sulbar itu ada caleg dari Nasdem 2019 mengalahkan caleg separtainya hanya selisih 2 suara. 2 biji doang. Tapi overall hanya butuh 1,6%. Jadi, meskipun efek politik uang itu hanya 10% mempengaruhi pilihan orang, terlihat kecil, tetapi untuk mengalahkan teman separtainya hanya perlu 1,6%. Artinya 10% itu lebih daripada cukup buat politisi menggunakan politik uang karena mereka hanya butuh segelintir suara untuk mengalahkan teman separtainya. Dan itu yang menjelaskan mengapa politisi Indonesia itu antusias mengejar politik uang. Karena mereka tahu meskipun efek politik uang tidak besar, tapi paling tidak memberi jaminan buat mereka untuk bisa mengalahkan teman separtainya. Nah, itu namanya teori winning margin ya. Mengapa orang melakukan politik uang? Nah, ketika terus gimana, Mas? sorry. Nah, ketika udah jadi itu buku saya disertasi saya kirim kan ke penerbit. Pertama kali saya selesai tahun 2018, saya kirim ke Cambridge University Press jelang pemilu 2019. Ya, data disertasi saya kan berdasarkan 2014. Kemudian saya update ya setelah jadi PhD itu data 2019. Tapi waktu saya kirim ke Cambridge itu data 2014 jelang pemilu 2019. Cambridge bilang kita akan review manuskripnya, tapi saya diminta untuk mengupdate dengan data 2019. Saya udah terlanjur capek dan bosen ya sama topik itu. Jadi saya ambil tuh manuskrip, saya lempar ke Paul Graves karena Paul Graves memberi semacam peluang kalau manuskripnya itu diterima oleh reviewers, mereka akan terbitkan sebelum pemilu 2019. Nah, reviewers Paul Graves itu nanya pertanyaan yang sampai sekarang juga bikin saya amazed gitu ya. Jadi pertanyaan kayak gini tuh, Mas. Kalau betul teori selisih kemenangan yang menjelaskan mengapa politisi melakukan politik uang, mengapa di banyak negara yang kompetisi sangat ketat ditandai oleh winning margin yang tipis, tapi politik uangnya nggak ada. Coba cek tuh, Amerika tuh selisih antar capres, antar partai kan tipis-tipis. Di Amerika Utara, di Kanada, di Eropa. Jadi teorimu ini nggak bisa berlaku di tempat lain. Ini idiosinkretik. Itu bahasa dia. Saya mikir, saya bilang sialan, saya udah menyelesaikan disertasi untuk jadi buku pun saya di-challenge gitu kan argumen itu. Jadi akhirnya saya harus menjelaskan kan bahwa winning margin ini nggak cukup untuk menjelaskan mengapa politisi mengejar politik uang di Indonesia. Dan saya menemukan jawabannya ada 2 tambahan baru. Itu saya jelaskan juga di orasi pidato saya tadi. Bukan hanya winning margin, tapi ada lagi namanya
eh, eh, politisi kita itu terperangkap dalam dilema tahanan, prisoners Oh, dilemma. oke. Nah, apa itu gini? Itu teori ekonometrik sebenarnya, berkaitan dengan psikologi jelang pemilihan ya. Jadi politisi itu akan diuntungkan kalau semuanya sepakat sesuai dengan permintaan KPU tidak ada politik uang. Kalau semua politisi mengikuti kesepakatan itu, semua diuntungkan ya. Tapi kalau ada satu politisi saja yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka politisi yang tidak melakukan politik uang dirugikan. Dan karenanya mereka melakukan politik uang rame-rame. Nah, terjadilah canceling out, kan efek politik uang jadi kecil. Nah, tetapi yang menarik adalah itu saya temukan di survei. Saya kan bukan hanya survei pemilih, Mas. Saya punya survei politisi, representatif nih, survei tim sukses gitu. Itu saya menemukan argumen adanya dilema tahanan di kalangan politisi maupun di kalangan pemilih. Jadi misalnya kita tanya ke politisi sama ke pemilih, jelang pemilu politisi lain melakukan politik uang nggak? Menyebar amplop nggak? Mereka bilang iya banyak sekali itu. Jadi ada perasaan di kepala mereka lawan mereka itu melakukan politik uang. Dan itu besar sekali yang menjawab antara 80 sampai 90%. Di kalangan pemilih, Mas, saya juga temukan argumen itu. Semakin dekat dengan hari H, kecenderungan responden untuk menerima amplop ganda itu naik 5 kali lipat ketimbang sebelumnya. Jadi kan kita punya pertanyaan ya, apakah ibu bapak ditawari partai, uang atau barang, bla bla bla? Ya, lebih dari satu partai atau tidak? Kalau iya itu berarti indikasi adanya multiple payment kan. Nah, itu data saya menunjukkan memang pemilih maupun politisi mengalami semacam prisoners dilemma dan itu yang menjelaskan mengapa menjelang pemilihan mereka semua melakukan politik uang. Karena di kepala mereka, Mas, di kepala mereka apa namanya politik uang itu bukan semata-mata untuk mempersuasi atau mengubah pilihan orang, tapi politik uang itu untuk mengcounter aksi lawan, menetralisir. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih, basis kita hilang. Kita harus kasih juga untuk apa istilah dia itu membentengi basis. Jadi itu kan bahasa-bahasa prisoners dilemma. Dan itu yang kemudian diterima oleh reviewer saya. Dia bilang, oh bagus nih argumen ini. Datanya menunjang. Nah, dan terakhir, selain prisoners dilemma sama winning margin, ada satu lagi. Nah, itu Alan Hicken yang ngasih saran. Gitu. Dia bilang, mengapa politik uang rame, marak di Indonesia, meskipun efeknya kecil, karena dibanding dengan strategi elektoral yang lain, politik uang masih lebih efektif. Nah, misalnya ya, strategi koersi, persekusi, itu kan nggak efektif, masuk penjara gitu kan. Kemudian strategi club goods, misalnya bangunin masjid, gitu ya, memperbaiki jalan, kan banyak itu namanya club goods ya, small infrastructure project ya, itu club goods itu nggak efektif tuh karena menciptakan pembonceng gratisan kan, free rider, orang menikmati masjid yang dibangun oleh politisi tetapi dia nggak mau nyoblos kan. Nah, makanya ada cerita kan, misalnya ada yang bangun masjid, keramiknya kalah, kemudian keramiknya diambil lagi, gitu kan. Nah, dalam politik uang, Alan Hicken mengatakan meskipun efektivitasnya hanya 10%, tapi dibanding strategi mobilisasi elektoral yang lain masih lebih efektif politik uang. Nah, kenapa efektif? Karena desain institusi. Makanya di orasi saya kemarin saya bilang lebih baik kita perlu memikirkan desain institusi, ya, meredesain institusi dari institusi klientelistik ke programatik. Nah ini terakhir ini Bung Burhan mengenai soal desain institusi politik ya kan memang malpraktek politik uang itu kan kalau menurut Anda kan muncul karena adanya kegagalan karena ada desain politik desain institusi politik pasca Soeharto lah ya. Betul. Yang memungkinkan itu terjadi dan politik uang disebut malpraktek karena itu menurut Anda mendistorsi atau memicu kegagalan fungsi representasi dan akuntabilitas lah dari pemilu. Yang ngapain kita bikin pemilu kalau ujung-ujungnya ternyata diperkeruh, dikotori dengan politik uang, jadi fungsi sebagai
mencari representasi dan akuntabilitas itu nggak tercapai. Nah, menurut Anda berarti apa yang perlu diperbaiki itu? Iya, jadi politik uang ini menciptakan akuntabilitas terbalik ya, reverse accountability. Kalau dalam konteks akuntabilitas demokratik, seharusnya kan pemilih yang meminta pertanggungjawaban kepada politisi ya, karena mereka kita pilih, kita minta pertanggungjawaban mereka, apa yang mereka kerjakan setelah mendapatkan mandat demokratik dari rakyat. Tapi politik uang itu membalik akuntabilitas demokratik ini. Ya. Kenapa? Karena politisi merasa mereka yang berhak meminta pertanggungjawaban pemilih, karena pemilih udah disogok dengan uang. Jadi alih-alih pemilih meminta pertanggungjawaban politisi, dengan politik uang, politisi yang justru menuntut balik. Kamu memilih siapa? Dan kalaupun toh dia menang, politisi akan mengatakan, nggak usah meminta mandat demokratik dari saya, karena harga suara kamu sudah saya beli dengan harga yang murah. Nah, itu bahaya politik uang di situ. Ya. Nah, sayangnya ada semacam unintended consequences ya dari perubahan institusional yang kita lakukan pasca Soeharto, terutama di sistem pemilu. Ya. Kalau dari sisi kepartean kan memang pasca Soeharto kita mendapati satu kenyataan di mana partai politik kita itu melimpah gitu ya. Jadi pasca Soeharto kan muncul partai seperti jamur di musim hujan. Jadi konsep multi partai itu sendiri menimbulkan atau meningkatkan semacam kompetisi kan. Dan itu salah satu yang membuat politik uang marak adalah kompetisi yang makin sengit. Nah, tetapi soal partai kan kita nggak bisa ngapa-ngapain sepanjang partainya banyak terkait dengan pluralisme politik ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ada satu sistem terutama sistem pemilu ya yang secara tidak langsung itu berkontribusi terhadap maraknya politik uang. Jadi sebelum 2009 Mas Ahal, politik uang itu minimalis ya, yang terjadi di Indonesia. Karena saat itu kita pakai proporsional tertutup. Jadi politik uang dalam konteks proporsional tertutup itu relatif jarang. Kenapa? Karena tidak ada insentif buat caleg membeli suara kepada pemilih karena yang dicoblos oleh pemilih adalah partainya kan. Dalam proporsional tertutup kan kita hanya nyoblos partai. Sementara dalam proporsional terbuka, pemilih boleh mencoblos caleg dan caleg punya insentif untuk melakukan diferensiasi dengan membedakan dari partai dari caleg sesama partainya kalau dia memberikan uang. Jadi kalau dalam proporsional tertutup itu kompetisinya itu antar partai, inter-party competition. Dalam proporsional terbuka itu intra-party competition. Nah, ini yang membuat politik uang itu lebih marak dan ini bukan hanya di Indonesia, ini di banyak negara. Kalau proporsional terbuka itu otomatis akan meningkatkan insiden politik uang. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Karena kan proporsional tertutup juga punya kelemahan, kan? Oligarki elit, jual beli di kalangan elit partai untuk mendapatkan nomor urut topi ya istilahnya ya. Nah, kemudian akuntabilitas kepada pemilih juga tidak bisa maksimal karena orang seperti membeli kucing dalam karung kan. Tetapi kalau pakai proporsional terbuka, ya kelemahannya tadi praktek politik uang. Dan jangan lupa sejak sistem proporsional terbuka, kebetulan orasi saya menyebut tuh, insiden politik uang itu meningkat sangat tajam nih. Awalnya cuma 10%, tahun 2009, kemudian melesat ke 33%. Kenapa 2009 itu insiden politik uang itu masih kecil? Karena proporsional terbuka penuh itu baru diterapkan 2 bulan sebelum pemilu. Kan itu kan judicial review ke MK. Waktu itu DPR dan pemerintah maunya itu proporsional semi terbuka. Ya. Jadi tidak sepenuhnya terbuka seperti sekarang. Makanya insiden politik uang belum begitu masif karena masih coba-coba kan 10%. Dalam waktu 5 tahun melesat jadi 33%. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau politisi kita tetap pengen proporsional terbuka? Kalau ditanya ke pemilih, udah pastilah ya. Saya punya survei
80% lebih masyarakat itu menginginkan tetap proporsional terbuka, Mas. Karena kan mereka merasa diajak ya untuk memilih caleg ya, bukan memilih partai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau proporsional terbuka tetap dipertahankan, tetapi kita pengen mengurangi praktek politik uang. Nah, itu ada solusinya. Solusinya itu bukan dari saya saja ya, ini studi misalnya dari Chang, Matthew, and Sugart itu sudah menemukan pola di mana politik uang kalau tidak bisa dibikin dalam sistem proporsional tertutup supaya bisa dikurangi, minimal kalau tetap dalam proporsional terbuka, multi-member konstituensi, itu caranya per dapilnya, distrik magnitude-nya dikecilin. Jadi Sorry, konteks per dapilnya gimana? distrik magnitude. Jadi per dapil kita kan punya 84 dapil nasional ya, 84 dapil. Per dapil kan antara 3 sampai 10 kursi per dapil. Jadi mereka yang terpilih melalui sistem proporsional itu antara 3 sampai 10. Nah, kita tidak menganut sistem distrik, single member konstituensi, tapi sistem proporsional. Oke, 3 sampai 10. Nah, saran saya itu jangan sampai 10 kursi per dapil. Karena ternyata studi cross nasional menunjukkan semakin besar kursi yang disediakan per dapil, semakin besar politik uang terjadi. Jadi tetap proporsional terbuka, tapi besaran kursinya itu dikurangi. Jangan sampai 10, misalnya 3 sampai 5, 3 sampai 6, itu udah mengurangi insiden politik uang secara besar. Alasannya adalah kalau misalnya kursinya lebih sedikit, maka insentif caleg memakai politik uang menurun karena mereka umumnya memakai politik uang terutama untuk mendapatkan kursi sisa. Nah, kalau kursinya cuma sedikit, ngapain pakai politik uang? Mereka habis-habisan pakai strategi programatik kan untuk mendapatkan kursi tadi. Nah, itu kira-kira. Nah, kemarin sih waktu orasi kebetulan kan banyak politisi yang hadir kan. Jadi saya pimpinan DPR MPR sebagian besar datang. Jadi mereka sih merasa ini satu proposal yang layak untuk dipertimbangkan. Memang tidak bisa dipakai untuk 2024, tapi paling tidak perlu dipikirkan oleh para pengambil kebijakan supaya politisi tidak tersandra oleh praktek politik uang. Mereka pakai bahasa tersandra loh. Jadi pada dasarnya politisi juga jadi korban dalam desain institusi yang mereka ciptakan. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari bagaimana satu desain institusi yang membuat kita menggeser dari pertarungan klientelistik ke pertarungan programatik. Nah, itu harapan saya ke depan. Oke, terima kasih Profesor Burhanuddin Muhtadi atas cerita mengenai trajektori intelektualnya, mengenai perjalanan intelektualnya, dan mengenai tadi soal politik uang dan bagaimana mengatasinya ya. Terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.